Good morning everyone, Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Saya melanjutkan pembahasan tentang lovology yang kedua. Ya, kebanyakan daripada kita dibesarkan dari satu keluarga yang disfungsi. Ya, dan itu mengakibatkan kita bertumbuh dengan berbagai macam luka, Saudara. Ya, bukan cuma luka, tetapi di dalam hati kita itu banyak lubang, atau dalam bahasa Inggrisnya hole. HOLE. Kalau lubang-lubang maka HOLES. Terlalu banyak vacuum ataupun vacancy ya. Jadi di dalam hati kita sehingga kita ini benar-benar menjadi seseorang yang tidak utuh. Bahasa Inggrisnya juga spellnya juga whole ya. WHOLE. Saudara, oleh karena itu banyak sekali di antara kita yang mengaplikasikan dan menginginkan kasih itu dengan cara yang sangat salah sekali. Nah, ada berbagai macam jenis kasih di dalam bahasa Yunaninya ataupun Gerikanya yang saya ingin bahas yaitu 8 macam secara singkat saja. Yang pertama adalah eros. Siapa yang tidak mengenal akan eros, sebab kata-kata erotika itu diambil dari akar kata eros ini. Ya, eros merupakan satu kasih yang hanya berorientasi kepada seksual. Jadi kalau yang pria yang terkena eros ini, maka sang pria hanya ingin mengambil, ya merampas tanpa bertanggung jawab, ya. Dan yang wanita adalah keinginan untuk menguasai. Ya, jadi eros ini seringkali digunakan iblis untuk menghancurkan self value, ya, menghancurkan value diri sendiri. Ya. Jadi kita ini didiskon habis oleh iblis. Ya. Kalau di mata Tuhan kita ini precious, kita ini sangat disayanginya, tetapi di mata iblis kita ini diberi price tag yang mengalami diskon mungkin 90%. Ya, sehingga kita ini merasa diri kita ini worthless, sehingga ya, sang wanita itu dengan mudahnya menyerahkan tubuhnya kepada mungkin strangers, orang-orang asing. Sedangkan sang pria banyak kali memberikan dirinya terikat kepada pornografi dan juga flirting. Flirting itu adalah semua hubungan dibubuhi dengan rayuan gombal, ya, rayuan gombal yang motivasinya hanya ingin merampas ataupun menggunakan kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah philia ataupun filio. Filio ini kasih persahabatan. Ya, kita lihat di dalam Alkitab bahwa persahabatan antara Daud dan Yonatan itu merupakan best friend forever. Nah, di dalam persahabatan ini, saudara akan jumpai bahwa persahabatan ini banyak memiliki satu openness. Openness ada keterbukaan. Ya. Dan saya temukan begini, saudara. Ya, setiap daripada kita yang memiliki teman dalam setiap musim. Ya, kita ini memiliki teman dalam setiap musim. Tetapi orang yang sama kalau memiliki teman, satu teman, yang bisa mendampingi dia dalam segala musim, maka orang itu akan berbahagia. Ya, teman yang baik itu membuat good times menjadi lebih nyaman dan membuat hard times itu lebih mudah untuk dilalui. Dapatkan teman semacam ini atau jadilah teman bagi seseorang. Ya, tetapi kalau kedagingan mulai masuk dalam pertemanan, maka saudara akan lihat juga di Galatia 5 itu perbuatan daging sangat nyata bahwa ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, dan ada kebencian dan amarah. Yang ketiga, kasih yang dalam bahasa Gerikanya adalah storge. Storge itu family love antara orang tua dan anak ataupun antara sibling, saudara kandung saja. Nah, saya percaya bahwa good parenting, ya, anak-anak ini akan, kalau kita mengaplikasikan good parenting, maka anak-anak ini akan bertumbuh secara sehat jiwani dan juga karakter. Ya, karena mereka menerima kasih agape, unconditional love dari orang tua itu. Nah,
unconditional love ini tentunya dibarengi dengan disiplin dan praise, ya istilahnya pujian dan disiplin ini, sehingga anak itu tahu persis kalau salah dibenarkan, kalau benar dipuji. Ya. Tetapi kalau kita menerima bad parenting di rumah, maka jelas sekali ciri khas daripada bad parenting ini adalah orang tua merasa memiliki anak ini, bahkan mengontrol anak ini. Ya, anak-anak akan bertumbuh dengan banyaknya hole, H-O-L-E, ya, banyaknya lubang-lubang dan tidak percaya diri. Ya, terlalu banyak ketergantungan daripada si anak yang dibuat sendiri oleh orang tuanya. Dan orang tua ingin sekali mencetak apa yang dia sendiri gagal menjadi kepada anak-anaknya. Biasanya diwarnai dengan ancaman, biasanya diwarnai dengan kontrol dan bargaining. Ya. Nah, kita harus mengingat bahwa sebelum anak-anak itu menyandang nama belakang kita dan dititipkan Tuhan kepada kita, sebenarnya anak-anak kita itu menjadi anak-anak Tuhan terlebih dahulu. Sudah baca di kitab Yeremia pasal yang pertama, sebelum lahir pun, sebelum ada di rahim ibu pun, ya Tuhan sudah mengenal anak ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih, jangan pernah lupa bahwa saudara bertanggung jawab atas setiap anak yang dititipkan, ya saudara kepada saudara di atas muka bumi ini. Biarlah kita bertanya kepada yang empunya, yaitu Tuhan sendiri. Apa yang menjadi panggilan anak ini, apa yang menjadi potensi anak ini untuk menjadi. Kalau kita luput untuk mendengarkan hal itu, maka anak ini akan bertumbuh dengan banyak luka. Yang keempat, yang biasanya sudah kenal adalah agape, tapi saya taruh yang nomor 8 saja. Yang keempat adalah ludus, L-U-D-U-S, ataupun bahasa Indonesianya L-U-D-U-S. Ya, ini berarti playful ataupun uncommitted love. Saya sering lihat bahwa pastilah sudah memiliki satu teman, ya, ataupun dua teman yang saudara berteman hanya untuk fun saja. Ya. Hubungan ini ya tidak ada ikatan apapun juga, tidak undemanding, ya tidak menuntut apa-apa, juga uncommitted, ya tidak mengikat apa-apa. Ya. Dan bentuk hubungan ini bisa lama, saudara. Bisa lama karena tidak ada ikatan dan tidak ada kepentingan, istilahnya itu tidak ada kepentingan bersama. Terutama kalau kedua pihak, misalnya dua orang, kedua-duanya dewasa dan juga memiliki kedua-duanya tidak membutuhkan sesuatu daripada pihak yang ditemani ini, ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada perkara kedagingan masuk, maka istilah teman tapi mesra ataupun friends with benefit ini pasti akan bisa terjadi karena masing-masing bisa menggunakan kesempatan yang ada. Yang kelima adalah pragma. Pragma ini adalah kasih yang sangat praktikal sekali karena alasan maupun kewajiban. Ya, contoh yang paling jelas adalah pernikahan yang diatur oleh orang tua. Bisa positif. Pragma ini bisa positif dan bisa langgeng karena apa? Karena agape masuk setelah pragma ini diaplikasikan. Maksudnya begini, apabila pribadi itu masing-masing sangat berkualitas, maka mereka akan saling mengerti dan saling menyesuaikan diri dengan pasangan masing-masing. Ya. Sehingga mudah sekali untuk memiliki tujuan yang sama, dan barulah mungkin perkara ataupun perihal ranjang, perihal seks, hubungan seks ini menjadi urutan yang agak ke belakang begitu. Ya. Dan negatifnya kalau kedagingan masuk, maka ada salah satu pihak yang merasa dirinya dikorbankan. Ya, kadang-kadang kita harus tahu bahwa pernikahan yang diatur ataupun arranged marriage ini bisa menghancurkan orang-orang yang kurang mengerti akan kebaikan daripada arranged marriage. Mereka merasa bahwa mereka adalah korban daripada keinginan orang tua. Ya, terkadang kita dengar bahwa perkataan kalau
kedagingan sudah ikut campur dalam pernikahan marriage ini, arranged marriage ini, maka saudara perkataan ini tidaklah asing. Ya, aku tidak mengasihi engkau. Ya, jadi perkataan itu seperti pisau yang menghujam hati, ulu hati. Yang keenam adalah philautia. Philautia ini self-love. Ya, ini sangat penting sekali. Kalau bagian pertama daripada loveology ini mengatakan bahwa setiap anak itu harus bisa mengasihi diri sendiri. Ya, istilahnya dalam Alkitab pun dikatakan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan kasihilah dirimu sendiri seperti engkau mengasihi. Ya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, mengasihi diri dalam proporsi yang benar, dalam motivasi yang benar ini memiliki arti yang sama dengan philautia. Ya. Jadi istilahnya healthy self-love. Healthy self-love ini akan memberikan self-esteem untuk membukakan self-value kepada orang ini. Sehingga mereka tidak gampang terkecoh oleh tipuan iblis. Ya. Tetapi kalau unhealthy, maka mengasihi diri sendiri ini akan menjadi satu kesombongan yang memuncak. Ya, ada istilah gerikanya ataupun Yunaninya. Ya, istilah gerikanya, kalau orang yang sangat sombong itu diolok dengan perkataan begini, hubris. Ya. Hubris itu adalah seseorang yang menempatkan diri di atas ilah-ilah ataupun tuhan-tuhan kecil, T-nya kecil, yang orang Gerika, orang Yunani sembah. Ya. Jadi saya percaya bahwa kalau saudara memiliki healthy self-love ini sangatlah baik. Yang ketujuh adalah mania. Saudara tentunya sering mendengarkan ini. Mania yang akan mencetak seorang maniak. Ya, madness. Sebenarnya obsesi ini cinta yang bukan cinta sih, sebenarnya lebih condong kepada obsesif. Ya. Nah, biasanya orang yang mania ini datang dengan nama kasih, tetapi berubah menuju kepada satu kegilaan. Ya, di dalam dunia, mungkin dunia keluarga ini. Yang berubah seorang kekasih menjadi seorang stalker ataupun penguntit, even menjadi seorang pembunuh bisa-bisa. Nah, obsesif ini menjadikan rumah mewah menjadi penjara yang keren. Ya, burung dalam sangkar emas begitu, saudara. Ya. Dan sejarah menuliskan, kalau saudara punya waktu, coba Google King Henry yang ke-8 bersama dengan 6 istrinya dari 6 pernikahan. Maka saudara akan tahu persis apa yang menjadi ciri khas daripada mania. Yang ke-8 yang terakhir adalah agape. Agape ini kasih Allah ataupun kasih yang tidak melihat kondisi, unconditional love. Ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, maka saudara akan mengetahui itulah kasih Tuhan kepada kita semuanya. Nah, apakah kasih agape ini? Nah, kasih agape ini bukanlah mengasihi karena memang orang yang dikasih itu layak untuk menerima kasih daripada kita, ataupun orang ini sangat indah, sangat pintar, sangat keren, baru bisa menerima kasih kita. Bukan itu. Tetapi kasih agape ini lebih berbicara kepada kasih yang tidak memiliki alasan. Ya. Tetapi ketika kasih ini diberikan, maka orang yang menerima kasih ini menjadi beautiful, menjadi indah, menjadi luar biasa sekali. Nah, itulah kasih Tuhan yang selalu mencetak sampah menjadi emas. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara tidak merasa bahwa Tuhan mengasihi saudara? Tuhan memiliki rencana-rencana yang hebat untuk menjadikan saudara menjadi seseorang yang indah, seseorang yang berhasil, seseorang yang berarti di atas muka bumi. Oleh karena itu, biarlah saudara hari ini memiliki pikiran bahwa saudara membutuhkan agape. Kasih dari manusia sangat dangkal. Tapi jika Anda menerima daripada Tuhan, kasih agape ini, maka Anda menjadi seseorang yang sangat berkenan di mata Tuhan. Bila saya berhenti hari ini, di tempat ini, sampai di sini, dan saya akan teruskan yang terakhir besok pagi. Tuhan memberkati saudara. God bless.